Ya masalah narkotika ini ini udah lama banget ya kejadian gitu Iya. ya, kita juga pernah mungkin Mas Teguh juga pernah Mhm. ngalamin gitu, kalau di tempat saya gitu ya yang daerah padat penduduk gitu, itu sering tuh terjadi penggerebekan. Tapi Mhm. balik lagi penggerebekan yang dilakukan itu juga akhirnya menyasar kepada pemakai, bener, pemakai terus kemudian, "Siapa nih? Sebutin siapa aja yang makai," gitu. Nah itu Mhm. suka ada tuh kepala tukar kepala tuh. Iya kan, terus kemudian sebutin bandarnya, ya mungkin bandar-bandarnya juga bandar-bandar eceran tadi, bukan bandar besarnya Iya, gitu. iya. Dan skema ini terus saja diulang gitu, pemberantasan narkoba gitu. Mhm. Tapi ketika kita lihat beberapa kasus ke belakang ya, Mhm. termasuk kasusnya Teddy Minahasa, terus kemudian kasus Kapolres Bima ini, kita jadi sadar gitu bahwa Mhm. ya ternyata ada juga di dalamnya gitu, di dalam tubuh penegak hukum Nah, iya, yang harusnya memberantas sungguh-sungguh iya, gitu. Mereka justru bermain di situ gitu. Dan ini kan ironis ya. iya, iya. Dan Itu yang apalagi diomongin sama Panji, Pak. iya, Yang diomongin sama komika Panji kan gitu, iya, ya iya, kan? iya, iya. Dan lagi juga peredaran narkotika tuh nggak jauh-jauh dari hukum ya. Anehnya. Malah bandar Iya, banyak yang dari penjara tuh. dikerjain, iya, Iya iya, kan? dikerjain. Iya. Justru mereka yang jadi yang tadinya Jus- pengecer-pengecer, Justru aman di penjara ya. yang tadinya pengecer Mm. masuk penjara jadi pengedar, jadi gede, Iya. malahan. Bikin kartel ya, bikin Iya. bisnis ya. Nah ini kita juga nggak pernah terbuka sih ya. Maksudnya Mhm. pihak kepolisian juga harus benar-benar terbuka untuk membongkar kartel narkoba Mhm. yang ada di Indonesia Ya gitu. baik, eh, ini dalam kasus ini menurut saya ya Pak, Mhm. dalam kasus ini polisi udah nggak bisa jaim-jaim lagi nih posisinya, Iya. nggak bisa Mhm. nggak bisa hanya sekedar jaga image, nggak bisa hanya sekedar jaga reputasi, tapi jaga reputasinya dengan menuntaskan kasus ini. Iya. Dan kita percaya masih banyak harus polisi-polisi harus baik di luar benar-benar sana. dibersihin, harus benar-benar dibersihin tuh di dalamnya. Nah, ternyata bukan hanya di penegak hukum di kepolisian saja Betul. yang posisinya tidak bersih dari narkoba. Iya. Di penjara itu juga tidak bersih Pak dari Iya, narkoba Pak. tadi saya bilang kan makanya Iya. pengedarnya justru banyak di penjara gitu. Nah, Kok bisa gitu? nah itu Sipirnya kemana? itu PR para penegak hukum ya, para penegak hukumnya. Nah, seperti di judul untuk komen ini, Iya. kita bisa apa gitu loh. Mhm. Kita hanya Iya. bisa ngelaporin, tapi kita ngelaporin Malah kita iya, dicurigain kadang-kadang. malah kita dicurigai jadi cepu atau jadi apa kan, itu Iya, iya, ngerinya kan iya. di situ. Ya kita bisa Apalagi ngomentarin sih sebenarnya. ya Iya kan? ngomen-ngomen gini aja ya kan. Iya kan, Tapi ya mudah-mudahan sih mudah-mudahan tapi didengar ya kan. didengar gitu. Artinya saya yakin masih banyak polisi-polisi jujur di sana. Saya yakin masih banyak polisi-polisi yang punya dedikasi yang tinggi Iya. untuk benar-benar menegakkan hukum gitu. Ini narkoba ini bukan persoalan biasa loh. Ini persoalan anak bangsa nanti ke depannya gitu. Bahkan ini sebenarnya ya Presiden melalui Astagfirullahaladzim ini udah jadi salah satu prioritas ya kan. Iya. Bahwa pemberantasan narkoba ini menjadi prioritasnya Presiden Betul. juga. Mhm. Tapi ya bagaimana di dalamnya, di penegakan hukumnya sendiri ini harus benar-benar bersih gitu, harus benar-benar yang nggak bisa main-main lagi. Ternyata seperti yang diomongin Panji itu masih ada kan, memang nggak malu polisi gitu loh menurut gua, ya kan? Iya, benar. Yang diomongin Panji itu ya benar, itu karena kasus itu juga kasus yang memang ada gitu loh. Iya. Nah kita lihat ya beberapa perwira polisi, bahkan perwira tinggi polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba, dan ini sudah yang sudah berproses hukum bahkan. Kita lihat salah satunya adalah Irjen Pol Teddy Minahasa. Ini yang kita udah juga bahas disebut sama sama komika Panji ya. Coba di play ya. Boleh di full teman-teman? Biar pemirsa lebih lihat. Ya, oke. Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Ini yang katanya Panji, bukan hanya ini yang separuh ini jadi modal saya untuk naik karir, yang separuh boleh dijual dan saya dapat bagian. Kata Panji seperti itu, ya kan? Divonis penjara seumur hidup, terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Nah ini dia juga tidak sendiri nih. Iya. Next ya, next slide.
dia melibatkan bawahannya AKBP Dodi Prawira Negara, ini mantan Kapolres Bukit Tinggi, terlibat dalam kasus yang sama dengan Teddy. Kasus Ini udah jadi pengedar, jadi backing juga, gitu ya. Ini kasusnya ada sampai ke Jakarta juga. Ada next slide boleh. Kompol Kasranto ini juga akhirnya ikut terlibat juga dia. Iya. Nah, saya nggak tahu keterlibatannya dia ini ya, posisinya kalau menurut saya dari posisi pangkatnya, ya kan? Dari posisi pangkatnya dia ya menjalankan perintah atasan ya. Iya. Saya rasa ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita berprasangka baik. Oke, next ada AKBP Didi. Nah, ini yang terbaru dan yang lagi heboh dalam beberapa hari kemarin, mantan Kapolres Bima ini. Terus yang melibatkan juga kasat narkotika Polres Bima. Next, AKP Malaungi. Mas Teguh, kalau dilihat tadi ya, kalau kita lihat komposisinya tadi, kalau kita belajar dari kasusnya Teddy Minahasa gitu ya, itu kan artinya ada AKBP juga, ya kan, ada kompol juga, ya kan, setara jadi perwira menengah, ya kan, ini AKP gitu ya kan, ini jangan-jangan nantinya juga akan menyeret bintang-bintang ini jangan-jangan nih, ya kan? Kalau dilihat ya, ini kita nggak ini ya, maksudnya nggak menuduh, tetapi maksudnya ini harus benar-benar tuntas gitu. Harus tuntas. Dan pihak kepolisian juga benar-benar harus fokus dan harus benar-benar serius menangani kasus ini, diusut tuntas sampai ke siapa kira-kira yang menjadi backing, yang benar-benar jadi backingnya gitu. Karena ya ini nggak mungkin kerja sendiri seperti yang di Polres Bima tadi ya. Dari atas sampai ke bawah urut kacang itu semuanya ternyata ada tuh jejaknya gitu. Ya, ini tantangan buat Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit ya, bahwa di bawah bawahan Anda ini masih belum beres nih, belum bersih banget dari narkoba nih posisinya. Nah, posisinya kayak gini harus diperintahkan Divpropam. Iya. Divpropam untuk ngecek tuh satu persatu tuh. Audit. Kasus narkotikanya seperti apa, ya kan? Betul. Nah, kalau udah bersih, nah baru. Nah, ini kan kemarin yang Pak Teddy itu kan ya kena ada laporan dari bawah kan? Iya. Ada laporan dari bawah seperti apa kenanya. Iya. Makanya ya sebenarnya kejujuran di dalam internal Polri itu harus ditegakkan. Apa sih sebenarnya yang dicari sih gitu, ya kan? Ya. Maksudnya udah menjadi impian banyak pemuda loh ya menjadi anggota polisi tuh, ya kan? Terus kemudian punya posisi atau jabatan yang cukup mentereng gitu kan, itu kan udah satu prestasi kan, yang harusnya dijaga lah gitu. Nah, ketika tergiur oleh hal-hal yang semacam ini tuh apa yang dicari gitu? Uang kah? Gitu. Masih kurang gitu? Masih kurang gitu kan? Uang itu kalau atau dibilang masih kurang gitu? Ya tetap masih kurang tuh pasti. Mau berapapun atau apa gitu? Atau karena mungkin rakus ada kenikmatan duniawi kah dari mengkonsumsi narkoba misalnya? Atau apa gitu. Ini sebenarnya apa yang mau dicari sih gitu. Nah, kalau misalnya semua polisi bersih, otomatis ini pasti nggak ada deh. Iya kan? Harusnya dari kemarin-kemarin udah hilang. Iya. Tapi ya, nyatanya udah selesai lah kasus ini gini. Maksudnya janganlah terulang lagi gitu. Kok berkali-kali gitu. Kita nggak belajar apa dari pengalaman gitu kan. Kita nggak belajar dari kasusnya Teddy Minahasa gitu kan. Bagaimana kemudian ya itu aja udah disorot gitu, ya kan. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya di luar narkoba gitu. Artinya bagaimana membentuk citra polisi ini menjadi jauh lebih baik lagi sebagai abdi negara gitu. Bagaimana memberikan fungsinya sebagai pengayom, ya kan. Terus kemudian juga memberikan rasa keamanan kepada warganya gitu. Nah, kalau misalnya pejabat-pejabatnya, perwira-perwiranya juga akhirnya terlibat dalam hal-hal kotor yang semacam ini gitu. Dan ini kan cukup membuat ironi. Kalau kita tidak lagi bisa bertumpu atau mengandalkan Polri gitu ya untuk memberantas narkoba, terus kita harus mengandalkan siapa gitu, ya kan? Nah, ini kan jadi bingung nih, kita sebagai warga masyarakat sebenarnya bingung, apalagi kita punya anak
yang masih remaja gitu kan, yang masa depannya Ngeri Pak, juga masih peredaran panjang gitu narkotika kan. ini ngeri, sangat Kita ngeri. kan nggak tahu tiba-tiba kenapa-napa gitu kan. Lingkungannya tiba-tiba kok dipenuhi dengan orang-orang yang terjerat narkoba, itu kan mengkhawatirkan, ya kan. Ada salah satu mantan Kemana lagi kita petinggi, harus bertumpu, Pak? mantan Kemana bintang lagi? dari kepolisian Iya, itu mengatakan gini, PR di kita memang masih sangat ya, eh, berat karena memang beberapa kejahatan eh, yang disorot ya, iya. yang sekarang ini disorot ini ada narkotika, terus apa namanya judi online ya kan. Ya. Nah ini ternyata memang terbukti ada keterlibatan dari internal Pak. Apakah ini jadi lumbung uang sebenarnya? Lah ya kalau narkotika jelas, judi Judi juga. jelas, ya kan? Gimana lagi? Iya, maksudnya Itu salah satu itu yang ngomong ke saya mantan Jenderal Bintang 2 Polri yang ngomong gitu. ya Ini artinya berat sekali dan yang Pak Purnawirawan ini bilang ya. keterlibatannya itu ada, tinggal propam ini berani nangkep Ayolah, atau enggak, harus berani. ngungkap atau enggak. Dan ini adalah PR-nya Kapolri. Kenapa? Karena ya itu tadi gitu. Kita mau bertumbuh kepada siapa lagi kalau bukan sama bapak-bapak polisian yang Izin bisa Pak Kapolri ya. Iya. Sebenarnya itikatnya sudah baik ya. Iya, kita memberikan rilis, terus kemudian tadi melaporkan bahwa ada perkembangan kasus, itu udah hal yang positif. Tapi bagaimana benar-benar memberantas ini gitu. Ya. Jadi nggak hanya sebatas di saat ini aja, diredam isunya dengan press conference atau rilis gitu kan. jangan cuma sampai selesai Iya, di sini. selesai terus kemudian. Nah, bagaimana pelaku-pelakunya ini dihukum setimpal dan bagaimana memberikan efek jera pada anggotanya. Efek jerak pada anggota itu penting. Sehingga jadi contoh buat anggota lain bahwa ternyata nggak boleh kayak Tapi gini. sebenarnya mereka hukuman yang mereka terima sebenarnya juga udah Berat. efek jerak ya. Tapi bukan kenapa- meskipun bukan hukuman mati, Iya, tapi kenapa? tapi Ada aja. apa namanya penjara seumur hidup Mm-mm. sama dipecat ya kan. Iya. Apakah penjara itu nyaman juga? Jangan-jangan. Nah, Ya, kita nggak tahu ya. Tapi maksudnya ini kan jadi muter-muter aja gitu loh maksudnya. Apakah perlu lebih dahsyat lagi hukumannya hingga hukuman mati gitu misalnya, ya kan? Ya coba aja diterapkan gitu. Ya. Kalau misalnya memang itu menjadi efek jera yang paling efektif kan? Ini usulan aja sih maksudnya. betul. Ya, jadi ya jangan sampai ya, ini generasi muda kita yang jadi korban gitu. Sayang, Ini kasihan. jelas masa depan bangsa ini dipertaruhkan Betul. jika Polri sebagai penegak hukum tidak bisa mengatasi masalah narkoba ini, Iya. narkotika dan obat-obatan ini, ya generasi kita mungkin nanti cita-cita kita menuju ke generasi emas 2045 itu ya agak tersendat tuh. Berubah jadi generasi cemas. Berubah jadi generasi cemas. Jangan sampai ya. Kita berharap Polri di bawah Kapolri Jenderal Listio Sigit bisa mengungkap, bisa menuntaskan masalah narkotika dan kejahatan-kejahatan lain yang melibatkan personal Polri itu sendiri. Dan kepada bapak-bapak penegak hukum mungkin melakukan tugas itu juga dengan ini kali ya, dengan hati dan dengan kesadaran gitu bahwa apa yang Anda lakukan itu sebenarnya tugas mulia. Ya, Gitu. Jadi jangan terus memikirkan dunia aja gitu. betul. Kita pikirkan bahwa jasa-jasa bapak-bapak semua ini sebenarnya sangat berarti tidak hanya untuk bangsa gitu dan negara gitu, tapi juga nanti untuk amalan bapak-bapak semuanya nanti Betul. di alam lain lah, di akhirat gitu. Nah, harus dipikirin ke situ gitu. Jadi lakukan tugas itu dengan hati gitu. Ini sedih gitu dengerinnya. Sangat sedih. Mudah-mudahan ya polisi-polisi yang masih punya hati nurani yang baik ya Betul. mendengarkan kita untuk komen sore hari ini dan bisa mengungkap dan membongkar kebobrokan di internal yang Ya. justru mencoreng muka Polri itu sendiri. Iya. Itu aja sih kalau gua. Iya. Ya. Cukup lah.
mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya ke depannya. Amin. Mudah-mudahan dan ini bisa diusut tuntas kasusnya dan diberikan efek jera sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa di kedepan Amin, amin, amin. harinya gitu. Amin. Oke. Sekian Nogomen sore hari ini. Kita ketemu lagi di Nogomen besok.